kita masuk doa, dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Ada 13 orang dengan saya. Nah, kita mulai pelajarannya sekarang. Jadi, Bukris apa sih 40 frame? Banyak yang lihat saya seperti itu ya. Nah, saya akan kenalkan kepada kalian apa sih penelitian ini, apa sih proyek ini. Kita akan berkenalan dengan 40 frame. Pertama-sama datang. Kelas ini kita sebut kelas 40 frame atau biasa disebut dengan touchable matematika yang bisa disentuh. Itu namanya 40 frame. Nah, 40 frame itu kalian di sini dianggap special student. Hari ini kalian akan berkenalan dengan topik baru, yaitu tentang materi himpunan dan tentang membuat proyek, karena matematika jelas sekali ada proyek ya, dan sedikit belajar Canva atau Jamboard. Nanti kita pilih yang gampang yang mana, kemudian kita akan belajar bekerja sama atau berkolaborasi. Itu yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita ditugaskan untuk mencintai belajar. Artinya kita harus senang untuk belajar. Itu syarat utamanya. Nah, kenapa ada proyek ini? Nah, pembelajaran ini sudah dilakukan di South Korea atau Korea Selatan dan di Finlandia, namun baru diuji cobakan di Indonesia dalam skala terbatas. Nah, kalian salah satu yang saya minta untuk dilakukan uji coba di Indonesia. Dan menilai apa sih? Menilai 4 hal sebenarnya, yaitu kemampuan berpikir kritis. Sudah pernah dengar? Sudah. Berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi atau bagaimana kalian berbicara atau bagaimana kalian menulis atau menyampaikan pendapat kalian terhadap orang lain, bagaimana berkolaborasi atau bekerja sama, dan creativity atau bagaimana mengembangkan kreativitas kalian. Jadi ada 4C namanya, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Nah, itu yang diukur saat ini. Nah, kemudian siapa sih istilahnya pendamping dari penelitian ini? Saya sendiri yang melakukan penelitian kepada kalian. Yang dinilai apa sih nanti ada namanya komunikasi. Jadi bagaimana kalian menyampaikan pendapat, mengoreksi pendapat orang dengan santun, membenarkan pendapat yang salah, dan mengkritisi, tapi bisa memberi solusi. Jadi bukan sekedar mengkritisi, tapi juga bisa memberikan solusi. Itu yang diharapkan. Nah, yang mengemukakan ide pertama kali dan kalian nanti hasilnya mau dibawa kemana, kalian nanti hasilnya akan dipresentasikan, saya akan presentasikan di tingkat internasional, Southeast Asia, jadi Asia Tenggara saja, se-Asia Tenggara. Kemudian yang membimbing saya siapa? Salah satunya adalah Dr. Christoph Venvesi. Pastinya kamu ya. Siapa dia? Dia adalah seorang dokter matematikawan dari Finlandia. Nah, di sana mereka belajar apa yang disebut dengan STEM. Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi di sana matematika tidak berdiri sendiri seperti di Indonesia. Kalian belajar bahasa, kalian belajar IPS, tapi di sana matematika sudah bergabung menjadi satu dengan Science, Teknologi, dan Engineering. Science itu IPA, gampangnya gitu. Teknologi itu teknik, teknologi itu teknologi ya, bisa internet, bisa yang lain. Engineering itu teknik, art itu seni, dan matematika sendiri adalah matematika. Nah, seperti itu. Itu nanti produk kalian akan saya bawa ke beliaunya untuk dinilai. Seperti itu ya. Kemudian siapa dia? Dia itu. Dia itu. Ini pembimbing yang kedua.
namanya Profesor Han Guk-park. Ini dari South Korea atau Korea Selatan. Nah, dia yang menciptakan 4D frame yang kalian bawa satu kotak kecil itu. Nah, itu yang buat itu dia itu. Kan seperti itu. Ini namanya Mr. Han Guk-park. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bahan utamanya adalah ini, 4D frame yang kalian punya itu ya. Yang akan dipelajari adalah STEM. Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. All we call STEM. Gampang kan? Semuanya harus dipelajari. Nah, kita akan belajar dari negara lain sedikit. Nah, itu buat apa toh, Bu? Kalau di negara lain enggak ya pakai itu, kan gitu ya. Iya, pakai ini, Nak. Kita mau lihat contohnya. Nah, kita mau lihat contoh videonya misalnya sedikit aja. Kalau di luar negeri, tingkatannya sudah segini. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatic, but it's wordy and hard. Mereka membuatnya mulai dari kindergarten anak-anak sampai university, sampai mahasiswa. Ini yang mereka hasilkan. Apa sih ini? Rata-rata mereka membuat robot. Tingkatannya berbeda ya. Kalau TK mungkin membuat sederhana, SD. Ini namanya battle. Akhirnya mereka menggabungkan dengan ilmu komputer dan mereka akan membuat dasar dari robotik. Kalau kalian pernah dengar robotik. Orang dewasa pun menggunakannya karena ini memang membangun kreativitas baik anak muda maupun dewasa. Ada satu lagi Ada satu lagi yang saya ingin tunjukkan, mungkin ini contoh yang lebih seusia kalian. Satu lagi, apa sih yang mereka buat? Seharusnya kita bisa buat seperti ini. Wah, ini ada satu museumnya, namanya Museum Body Frame. Di sana mereka membuat segala jenis hal yang terkait dengan body frame. Dan anak-anak ini bisa bekerja ya, mereka nggak diam. Artinya mereka kalau mobil ya beneran bisa berjalan, kalau bentuknya kipas angin, kincir air ya mereka bisa bergerak, dan seterusnya. Seperti itu. Ini ada satu museumnya, memang saat ini dikembangkan di dunia tentang body frame. Oke ya. Satu lagi mungkin contoh sebelum kita ke yang lain. Oke, ya ini lebih jelas. Oke. Cara lagi sebelum saya lanjutkan. Welcome to the 4D Frame Competition, Enlightening Imagination 2020, the Wind Power Challenge. This year's mission will be to create a machine or a construction that can be good for our environment in the future. The model should have one or more moving parts that can move in any direction while interacting with each other with the help of wind power. Ternyata sederhana, tapi kalau kalian punya itu memungkinkan ya kita, tapi the jury will assess how the model works using a wind source, such as an electric fan or a hairdryer. Each team will receive a kit with 4D frame material. You have an hour and a half to complete your task. Build your model. Give your model a name. Write down. Tidak ya, itu terlalu tinggi buat kita ya. Kita mulai dari dasar sendiri, oke? Nah, terus kita mau ngapain Bu? Mau ini.
Anak-anak, kita akan lakukan proyek dengan body frame, sekaligus belajar tentang himpunan. Nah, saat kita belajar, kita akan punya dua sumber, yaitu yang pertama buku. Kalian punya buku ini kan ya, buku matematika yang ini. Oke, dibagi dari sekolah, ada yang tidak punya? Tidak kelihatan ya? Buku matematika kita. Nah, di buku ini modal kita belajar nih. Ini yang pertama, modal kita untuk belajar. Kemudian LKS yang saya bagikan, ada 4 LKS di situ. Kemudian nanti hasil akhirnya yang saya harapkan itu seperti apa? Ada produk. Jadi hasil akhirnya ada 3. Buku, LKS, dan produk. Kita akan buat apa? Kita buat yang paling sederhana, yaitu kalian akan membuat miniatur hewan. Sih, tidak terlalu sulit. Kira-kira bisa atau tidak? Ada yang jawab. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa ya. Nanti kita lihat. Ini hasil akhirnya. Kalian boleh mencontoh, boleh. Kalian boleh punya inspirasi sendiri. Boleh, kalian bisa lihat di situ ada kumbang, ada katak, ada capung, ada ikan pari, naga. Naga hewan bukan sih? Kita lakukan naga ya. Atau dinosaurus itu kalau alam ya. Nah, yang ini satunya adalah ada paus, ada deer atau apa sih deer? Rusa, kemudian ada ubur-ubur, kemudian ada ikan, fish, ada semut. Semut atau laba-laba itu ya, itu pokoknya. Itu. Nah, dari sekian banyak, kira-kira bisa ya buatnya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Insya Allah, Bu. Insya Allah, oke. Semangatnya sudah ada ya. Kita akan belajar pelan-pelan. Tidak sekarang kita membuatnya. Ini nanti hasilnya nanti ya, akhir minggu ya. Jadi kita akan mulai pelan-pelan, sedikit-sedikit sampai nanti kita jadi ini. Jadi akhir minggu nanti. Nanti ya. Jadi itu produknya. Nah, kemudian di mana matematikanya? Matematikanya adalah di buku paket halaman 109 sampai 194. Itu ada konsep himpunan, ada relasi himpunan, operasi himpunan, dan diagram Venn. Nanti ini saya share di grup WA ya untuk PPT-nya, jadi kalian tidak lupa nanti. Nah, hari ini Senin kita akan belajar konsepnya, nanti Selasa kita akan belajar relasi, kemudian Rabu operasi, Kamis diagram Venn, Jumat kita akan menyelesaikan LKS yang belum selesai, dan Sabtu kita akan menyelesaikan laporannya berupa scrapbook. Itu tulisannya salah. Scrapbook ya. Scrapbook ya. Kemudian, nah, apa hasilnya? Ada produknya tadi berupa miniatur hewan kecil-kecil, ada LKS-nya, ada laporan di buku polos itu. Kenapa bukunya polos, Bu? Kenapa kok bukunya polos? Kenapa nggak buku kotak atau buku garis gitu, ya? Nah, kalian akan berkenalan dengan scrapbook. Ini C-nya juga kurang. Scrapbook. Coba lihat C-nya di sini. Nah, scrapbook. Nah, scrapbook itu apa sih? Scrapbook kalian bisa mencari di internet. Apa buku scrapbook ya? Saya lupa. Dari tulisannya nanti silahkan cari. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti clipping. Gitu ya. Jadi catatannya tidak teratur, anak-anak. Terserah kalian mau nyetupnya gimana. Itu kenapa saya berikan kalian apa yang origami, kertas origami, ya kan? Kan di sana ada warna-warni tuh. Kalian bisa tempelkan di buku dengan lem, atau kalau mau dengan isolasi, boleh dengan isolasi, atau bagaimanapun terserah kalian, dan tidak ada yang salah di buku laporan. Jadi semua pekerjaan kalian adalah pekerjaan yang benar. Gitu ya. Saya ingatkan lagi. Laporannya isinya apa? Nah, tidak usah dipikirkan sekarang, kita share nanti format laporannya apa saja sih yang harus dilakukan. Misalnya hari ini kita belajar konsep himpunan. Then that means kita akan merangkum tentang himpunan,
di halaman 1 buat G, misalnya seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Nah, Bu, ini bagus banget. Ini susah bikinnya misalnya. No, that ini adalah anak-anak di SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Mereka menggunakan kertas origami biasa, ya kan? Bisa menambahkan foto kalau diperlukan, atau guntingan koran, atau guntingan dari buku, tapi jangan gunting buku paket, ya. Kalian boleh gunting majalah, kalian boleh gunting yang lain, tapi jangan gunting buku paket, ya. Nah, kalian boleh menggunakannya di situ. Nah, salah satu yang diuji cobakan selain Salatiga ada Jogja, ada Kalimantan, ada banyak di Indonesia, ada 15 kota di Indonesia. Salah satunya adalah Anda. Nah, seperti itu. Sekarang sampai ke pertanyaan. Sebelum kita ke materi, pertanyaan dan saya akan jawab apa yang bisa saya jawab. Ada yang mau tanya? Minggu sekolah, Bu. Minggu enggak sekolah, Bara. Ngapain minggu sekolah? Kan katanya Berarti minggu. cuma 6 hari ya? 6 6 hari ya, Bu? hari. 1 minggu minus minggu. Sampai hari Sabtu ya, sampai hari Sabtu, anak-anak hari Sabtu. Tenang, minggu kita free. Takut banget ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kira-kira ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan? Misalnya mungkin tagihannya apa atau gimana? Saya yakin sudah bisa ya? Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah, ini akan saya simpan. Nanti saya share di WA. Kapan ya? Oke. Nah, sekarang 30 menit kedua, semoga nggak nyampe 30 menit, kita akan belajar tentang yang kedua, yaitu himpunan. Silakan dibawa bukunya, yang punya buku, yang bawa buku, silakan dibuka bukunya. Yang tidak punya buku, segera hubungi saya ya. Yang tidak punya buku, segera hubungi saya. Nah, ini cuma sedikit tentang himpunan. Halaman 109, 110 ya. Nah, hari ini sedikit sekali slide-nya, kalian sudah lihat ada 11. Nah, pelajaran matematika yang pertama ini kita akan belajar tentang himpunan. Pernah dengar kata himpunan? Nah, kan ya? Siapa yang pernah dengar kata himpunan? Kalau menurut Anggia, himpunan apa sih? Diingat, di sini tidak ada yang salah ya. Semua benar. Oke, atau Andewa, himpunan tuh apa sih? Yang biasa kita dengar, himpunan apa sih? Himpunan suatu tumbukan 2 bidang, Bu. Himpunan 2 bidang. himpunan 2 bidang. Namanya apa? Kelompok, Bu. Himpunan itu kelompok siapa ini? Ladies. Gadis ya, bisa jadi. Himpunan itu kelompok. Good. Himpunan itu kelompok. Kelompok yang bagaimana? Oke, kita akan belajar apa itu himpunan sekarang. Kalian ketika saya bagi body frame, di situ ada konektor yang warnanya putih dan tube yang warnanya warna-warni. Silahkan tube-nya dikeluarkan. Yang warna-warni seperti ini. Oke? Nah, saya minta kalian memisahkannya menjadi 2 kelompok. Tube-nya saja, konektornya tidak perlu. Tube-nya saja menjadi 2 kelompok. Oke? 1 kelompok panjang dan 1 kelompok pendek. Oke, silahkan dipisahkan. Saya beri waktu 1 menit, cukup ya. Panjang-panjang, pendek-pendek. Bukan bergantung warna ya, panjang dan pendek. Ingat, 2 kelompok saja, kelompok panjang dan kelompok pendek.
Ayo, terserah. Ini masuk panjang apa pendek ya? Ya itu terserah kalian ya. Pokoknya satu panjang, yang satu pendek. Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa? Saya, Mana Estela. Mananta. Mananta bisa ditunjukkan ke Bu Christine atau di foto. Di foto bisa enggak? Bentar. Bentar. Dikirim ke WA. Oke. Di foto. Yang sudah silahkan difoto terus dikirim ke WA. Bisa enggak ya? Harusnya matiin Zoom dulu mungkin. Tapi bisa. Difoto lalu dikirim ke WA yang sudah. Oke. Ingat anak-anak di pelajaran ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya benar. Oke, sambil saya tunggu saya absen sebentar ya. Saya nanti lupa. Oke, Kuananta, good. Yang lain? Yang lain silahkan dikirim, saya tunggu. Mbak. Oke, terima kasih Kuananta. You doing great, good. Good. Oke, ada yang sudah lagi, yang lain silahkan dikirim ke grup. Grup Bara, jangan Jabri ya. Oke, ini siapa? Gladys, good job. Wina, good job. Satria Fala, oke. Oke, Satria, itu yang merah panjang ikut mana? Kenapa dia pergi sendirian, Satria Farel? Oke. Itu yang merah panjang kemana itu? Kasihan dia tidak ikut kemana-mana ya. Oke, Bara. Bara ini satu Bara, saya minta 2 kelompok Bara. Satunya kemana? Oke, oke. Good. Ini Mbak Nafira, oke. Ini oke, Bara terpisah ya. Oke, fine. Ini Mbak Maulida. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, yang belum? Yang belum bisa menyusul. Yang belum bisa menyusul. Oke. Oke ya. Coba kita lihat yang sudah. Yang belum bisa langsung kirim ya. Ada Kuananta Estela, ada Gladys. Antara Kuananta Estela dan Gladys saja. 2. Apakah hasil pembagiannya sama? Tidak kan? Nah, betul. Dia tidak sama. Tidak sama. Ditambah lagi punya Wina, Mbak Wina masih tak? Dengan punya Kuananta ataupun punya Gladys. Punya Kuananta aja dengan punya Wina masih tak? Itu masih agak sama loh. Masih agak sama kan? Masih agak sama. Meskipun merahnya kayaknya banyakkan ke sana deh. Ya, masih agak sama. Kemudian punya Farel ini dia terpisah sedikit ya, Farel silakan dimasukkan ke kelompoknya, kasihan dia ya. Kemudian punya Panji, oke. Punya Bara ini terpisah lagi juga oke. Punya Mbak Nafira juga terpisah. Oke, hampir sama ya, ada yang hampir sama. Oke. Oke, punya Andewa oke, punya Anggia oke, banyak yang mirip ya, pendek dan panjang. Tapi kalian lihat ada yang berbeda kan? Ada yang berbeda menanggapinya. Oke. Sekarang LKS-nya. Coba cek LKS-nya. LKS-nya bagian komunikasi 1 berpikir kritis. Oke. Kenapa sih? Apa sih itu berpikir kritis? Nah, kita akan baca di sini communication 1. Oke, silahkan. Seperti anak TK dulu. Ini kan seperti anak TK dulu ya. Kita kalau TK kan LKS-nya seperti ini ya. Oke, communication 1. Web yang di belakang. Critical thinking 1. Oke. Judul buku nanti silahkan diisi matematika ya. Oke. Kemudian pertanyaan pertama. Ketika guru meminta mengelompokkan tuk panjang dan pendek. Oke, saya tadi meminta mengelompokkan tuk panjang dan tuk pendek. Hasil pengelompokan tuk seluruh siswa
itu berbeda. Pasti beda-beda ya tadi. Ada yang sama, ada yang berbeda. Mengapa? Coba, menurut kalian mengapa? Ada yang tahu kenapa bisa beda? Kok tadi punya gadis dan punya Kuananta beda? Kira-kira kenapa? Andewa, silahkan. Karena tidak ada ukuran yang pasti, Bu. Iya, karena tidak ada ukuran yang pasti. Panjang itu relatif, panjang menurut saya belum tentu panjang menurut Andewa. Betul kan? Good job, Andewa. Kalau Bara mungkin punya pendapat yang lain? Beda anggapan. Beda anggapan. Good, beda anggapan. Itu persepsi ya. Satu lagi. Saya Kuananta? Bu, Nah, karena beda pemikiran. beda pemikiran. Good job, beda pemikiran. Masalahnya di matematika itu kita perlu kesepakatan. Oke? Jadi alasan-alasan tadi semuanya betul, silahkan nanti dituangkan di kolom di bawahnya untuk dijawab. Betul ya? Nanti rekaman Zoom saya upload di YouTube dan kalian bisa cek jawabannya kembali di sana. Oke? Oke, jawaban Andewa betul, jawaban Bara betul, jawaban Kuananta betul. Tidak ada ukuran yang pasti. Pemikiran setiap orang berbeda. Anggapan atau penerimaan orang itu juga berbeda. Good. Itu nanti untuk mengisi pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Menurutmu, apa perintah yang seharusnya diberikan agar seluruh siswa memperoleh hasil pengelompokan yang sama? Ada yang bisa memberi contoh? Perintahnya apa ya? Agar 12 orang dari kalian punya hasil yang sama. Nah, yang punya ide? Anggia? Dipisah apa ya? Jadi itu kan ada yang sedang, panjang, dan pendek. Nah, itu tuh disendirikan, Yang dikelompokkan. paling Ada yang panjang, ada yang sedang, dan ada yang pendek. Gitu. Oke, terima kasih Anggia. Yang lain? Dengan syarat ukuran. Syarat ukuran gimana Kuananta maksudnya? Mengelompokkan grup yang memiliki ukuran yang diperintahkan. Ukuran yang diperintahkan. Contohnya, contoh perintahnya. Kalau Anggia tadi sama sepertinya contohnya dengan saya, tidak terlalu jauh beda ya. Cuman bedanya 3 kelompok, panjang, sedang, pendek. Tapi tunggu dulu, kalau nanti pendek menurutku apakah juga pendek juga menurutmu, kan belum tentu ya Anggia ya. Oke, iya kan? Oke, kejap Anggia. Kuananta hampir betul, tapi perintahnya gimana? Anak-anak, oke, coba anak-anak bagilah menjadi 2 kelompok. Gimana? Ada yang tahu? Andewa mungkin? Buddha? Farel? Andewa? Dan Bu, Gimana? dengan ukuran minimal dan maksimal. Oke, contohnya. Real. Contohnya 3 termasuk pendek, Bu. Apa? 3 cm maksudnya. Oh, misalnya gimana? Kita muridnya nih, Andewa gurunya. Kasih perintah ke kita. Enggak apa-apa. 3 sampai 6 cm itu pendek. Oke, lalu? Lebih dari 6 cm itu panjang. Oke, kira-kira hasilnya akan sama atau tidak? Satu kelas. Terima kasih Andewa. Gadis mungkin satu kelas akan sama atau tidak? Kalau perintahnya seperti perintah Andewa. Gadis hilang. Gadis kemana? Bara, menurut Bara bagaimana? Akankah hasilnya 12 orang tersebut sama? Kalau perintahnya seperti perintah Andewa. Halo Bara. Bara seperti Ya, Bu. Putus-putuskah suara saya di sana? Lagi mikir, Bu. Lagi mikir. Silakan berpikir, Bara. Semangat ya. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi mungkin pendapatnya.
Bella mau memberi pendapat, Bella belum. Panji atau Panji juga belum keluar suaranya. Gimana Anji? Kalau perintahnya seperti perintah Bara tadi, kira-kira satu kelas itu akan sama tidak? Kalau 3 sampai 6 cm masuk kelompok pendek, lebih dari 6 masuk kelompok tinggi, kira-kira satu kelas hasilnya sama atau tidak? Ayo, siapa yang mau memberi? Sama. Sama, Panji. Sama ya? Kemungkinan besar sama satu kelas. Kenapa? Kalau perintah saya hasilnya beda, kalau perintahnya Andewa hasilnya sama. Bedanya apa? Terakhir ini, pertanyaan terakhir. Siapa yang mau jawab? Lebih spesifik, Bu. Siapa yang jawab tadi? Bara. Bara, Bu. Good job, Bara. Betul, lebih spesifik. Satu lagi, selain dia spesifik style, ada satu lagi. Apa ya? Apa ya? Oke, saya bantu. Saya bantu ya. Karena Andewa memberikan ukuran yang jelas. Dan itu yang dibutuhkan oleh himpunan. Yang namanya himpunan, kalian harus memberikan definisi yang jelas. Contoh, hewan besar. Oke, gajah masuk? Masuk, himpunan hewan-hewan besar. Gajah, singa, apalagi? Harimau, jerapah, gitu ya. Kecil, semut, angsa. Oke, masalahnya sekarang adalah anjing masuk ke besar apa kecil? Susah ya, tapi bedakan dengan kumpulan hewan mamalia. Jelas kan? Jadi dia yang melahirkan, dia yang menyusui, maka dia disebut mamalia. Kumpulan ikan, jelas gajah nggak mungkin masuk di dalamnya. Itu namanya bedanya himpunan dan kumpulan. Kalian bisa baca lebih lanjut nanti di buku. Gitu nggih? Oke. Itu nanti untuk menjawab LKS 1 dan LKS 2. Terima kasih. Untuk kalian Boleh dijawab sekarang, Bu? Hah? Boleh dijawab sekarang? Boleh garis besarnya dilengkapinya nanti, oke? Oh iya. Oke. Nah, sekarang kita ke konsep dan definisi himpunan. Kalau kalian mengikuti ini, nanti semester 2 kalian sudah paham himpunan ya, karena ini seharusnya dibahas di semester 2. Konsep dan definisi himpunan. Ingat, himpunan batasannya harus jelas, definisinya harus jelas. Nah, kita akan belajar 3 hal, yaitu bagaimana menyajikan himpunan, himpunan semesta dan himpunan kosong, serta kardinalitas himpunan. 3 hal itu. Dan itu ada di LKS kalian yang halaman 1, about communication. Tulislah pengertian dari istilah berikut ini menggunakan bahasamu sendiri. Saya akan menjelaskan dan kalian tugasnya adalah menuliskannya dengan bahasa kalian sendiri. Boleh direktorat? Boleh. Boleh sekali direktorat ya. Pakai pensil boleh, pakai apa? Bolpen juga boleh ya. Tenang, boleh direktorat LKS-nya. Kalau rusak nanti saya ganti ya. Oke. Nah, tentang penyajian himpunan. Oke, penyajian himpunan ada 3. Bisa enumerasi, bisa sifat-sifatnya, bisa notasi. Oke, nanti bisa dibaca lagi di buku paket, tapi saya akan jelaskan yang pertama. Enumerasi adalah mendaftar anggotanya. Misalnya saya punya himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari masalah ya ini. Himpunan asli kurang dari 6. Kurang dari 6 ya. Maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya kan? Karena kurang dari 6. Ya kan? 0 kenapa nggak masuk? Menurut Bara kenapa 0 nggak masuk? Atau yang lain? Kenapa 0 nggak masuk? Kalau saya Karena bilang diperintahkannya bilangan asli. good, karena diperintahkannya bilangan asli. 0 bukan bilangan asli. 0 itu bilangan setelah asli bilangan apa?
Hei, kalian lama tidak sekolah ya. Selain bilangan asli, kalian punya bilangan cacah atau bilangan bulat. Masuk di sana nolnya. Tapi karena ini 1, 2, 3, 4, 5, maka disebutnya bilangan asli kurang dari 6. Itu cara pertama, yaitu cara enumerasi atau mendaftar anggotanya. Nanti bisa dibaca di buku lebih lanjut. Yang kedua, dengan cara menyebutkan sifatnya. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Itu namanya menyebutkan sifatnya. Sama seperti kita ngomong, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah notasi. Notasi ini yang sering digunakan di matematika. Oke, jadi nyebutnya gimana? Ini susah. Nanti didengarkan lagi ya. Himpunan A adalah X demikian, sehingga X kurang dari 6, dan X anggota bilangan asli. Oh, apa itu tadi ya Bu Christine ya? Ini bacanya gimana Bu? Himpunan A beranggotakan X demikian, sehingga X kurang dari 6, dan X anggota bilangan asli. Kalian perhatikan X-nya. Oh, X-nya kurang dari 6. Dan dia asli, maka itu sama seperti enumerasi. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Oke, nanti belajar lagi di buku. Nah, selanjutnya kita akan lihat di buku halaman 113 sampai 133 itu nanti belajar tentang apa ini namanya? Penyajikan himpunan. Oke, sama seperti komunikasi LKS 1 itu menyajikan himpunan. Kemudian, nah, selembar kerja kalian akan terdiri dari communication and critical thinking. Yang kedua adalah himpunan semesta. Himpunan semesta itu coba, saya masih punya waktu 15 menit, kalian bisa ke Jamboard saya. Sudah pernah pakai Jamboard? Ada yang sudah pernah? Sudah? Belum? Google Jamboard belum pernah? Oke. Baru tahu ini. Oke, ada yang baru tahu ini ya. Nah, Google Jamboard akan saya bagikan linknya ke link since anyone, kalian semua akan berubah jadi editor. Dan oke. Saya bagi ke grup kita di kelas. Ya, di situ bisa diklik di WA dan kalian akan ke Google Jamboard sekarang. Yang sudah, oke, bisa klik tanda tambah lalu ada sticky note di sana. Nah, seperti ini. Silahkan tulis nama kalian. Misalnya saya Bu Christine. Nah, maka akan muncul di sini. Silahkan bisa pilih warna yang kalian suka. Oke, silahkan diklik Google Jamboard-nya. Boleh diinstal. Kalau kalian tidak mau install, di-copy-nya, di-copy link-nya, lalu dibuka di Google. YouTube ya? Salah ya? Oh, salah ya. Yang saya kirim apa-apa. Oke, sorry anak-anak. Sorry. Astagfirullah. Oke, saya kirim yang bawah ya. Ternyata kirimnya salah. Oke, dicoba. Yang bawah ya. Oke. Siapa yang berhasil duluan? Boleh install, boleh, karena bakalan pakai di SMP 2 terus-terusan sampai kelas 9 nanti. Boleh di-copy linknya, dibuka di Google. Jadi kalian copy, buka Google, masuk. Ambil sticky note, tempelkan. Tampilannya agak beda dengan yang di komputer kalau kalian pakai HP. Di HP ada sticky note tadi, ada ya? Tambah, klik tanda tambah yang bawah. Siapa yang berhasil duluan? Bentar dulu. Install dulu, oke yang install dulu silahkan. Install dulu. Kalau nggak mau install sudah di copy linknya, dipencet nama, itu kan salin ketik ya. Terus kalian buka Google, paste di Google. Nggak apa-apa.
Kita lihat siapa yang pertama kali berhasil. Ada, oke, ada yang sudah join. Koala, Anonymous Koala. Silahkan pakai sticky note-nya dan ditulis. Nggak harus install, Mbak. Di copy link-nya. Copy aja jadi tadi di copy yang lama, dipencet yang lama. Buka Google. Ayo yang sudah koala, silahkan cari sticky note. Oke, Koananta Estella, good job Koananta. Kalau dia bisa sticky note di situ ya, good job, good job. Di copy Mbak, di copy. Langsung masuknya ke ini di copy dulu, di pencet lama gitu. Iya, di copy terus paste gitu. Harus install? Iya, sorry. Yang harus install ya, Pak, yang harus install. Oke, Koananta, terima kasih, saya besarkan. Yang lain kita tunggu ya, Koananta. Karena ini akan kita pakai besok-besok lagi. Seru kan? Seru. Oke, Andewa. Terima kasih, Andewa. Andewa, good job. Oke, ini ada satu. Silahkan yang rata-rata. Saya sendiri ya, jangan nih. Bukan ya. Siapa dia? Yang masuk tanpa nama ya. It's okay. Saya bisa menghapusnya dari sini. Oke. Oke, masih ada yang menginstal. Oke. Dia mungkin menghapus ya. Saya ternyata. Ya Bu, masih install. Masih install, saya tunggu sebentar. Hari ini cuma itu pelajarannya. Kalian bisa baca lebih lanjut di buku dan mengisi LKS-nya. Kalau ada kesulitan dalam mengisi, segera WA saya, bisa jadi, bisa di grup. Gladys, good job Gladys King. Oke, terima kasih Gladys. Pakai sini, pakai ruang guru. Pakai ruang guru aja. Oke, yang lain? Baru 3. Panji, install. Panji putih sekali. Aku lagi install. Oke, siap. Saya tunggu. Kalian install karena besok kita pakai lagi ya. Ruang guru. Terima apa? Apa ya? Oke, Gladys, terima kasih sudah datang. Satu lagi? Ayo, yang lain masih install ya. Oke, yang sudah berhasil terima kasih. Kita akan menggunakannya untuk besok ya. Besok ide kalian akan saya taruh di sini. Oke, silakan taruh-taruh, enggak apa-apa, kalian belajar di sini boleh. Anggi, tadi caranya gimana? Gimana? Bentar, nulisnya lupa Bu. Tadi mincat yang mana? Tambah, tanda tambah, cari sticky note. Bentar. Tambah, cari sticky note. Oh iya. Iya. Oke, good job Anggia. Ayo. Oke, Anggia. Good. Panji, akhirnya Panji. Terima kasih. Dia bisa ya. Oke, terima kasih Panji. Oke, yang lain? Panji mau ganti warna boleh? Anggia juga boleh. Ini Bu Christine, ada 5 yang sudah berhasil. Masih ada yang belum berarti. Farel, oke. Farel, oke, good job. Maulida, oke. Mbak Maulida ya, silahkan diganti warnanya ya. Nambah bawah. Oh, boleh, orat-orat silahkan. Kalian hapus-hapus sendiri ya. Kenapa? Iya, ditulis nama. Ayo yang lain. Masih kurang banyak ini. Satu lagi. Mbak Nafira ada. Yang lain Bella? Bella belum berhasil. Bella belum berhasil. Bella. Andewa belum. Wina, terima kasih Wina. Good job Wina. Siapa lagi yang belum ya? Oke. Nah,
6 kurang 3. Huda. Huda belum? Kesulitan Huda? Oke. Baik. Yang Bara, oke akhirnya. Bara kenapa take it so long? Kenapa lama sekali? Ada masalah Bara? Download dulu, Bu. Oke. Now, kalian di tanda plus itu, kalau kalian pencet, kalian bisa insert picture. Apa sih maksudnya? Bahasa memasukkan gambar. Insert picture. Silahkan masukkan gambar kalian tadi di sini, di bawah sini, oke? Silahkan masukkan gambar foto kalian tadi, foto, oke? Ada? Siapa yang berhasil? Ada foto di bawah itu. Silahkan masukkan ke sini. Oke, good job. Siapa dia? Oke, good. Helen? Sudah ada yang proses ini. Oke, sudah banyak yang bisa. Oke. Yang belum bisa enggak masalah ya. Kalian bisa melakukannya nanti. Oke, banyak sekali. Oke, bagus. Bagus sekali. Oke, good. Jangan menghapus pekerjaan teman ya. Kalian kalau mau hapus, hapus coretan kalian aja. Nggak boleh hapus pekerjaan temannya, oke? Oke, satu lagi yang keluar. Oke. Ini. Oke, sudah masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak, yang lain? Belum berhasil? Oke. Jadi besok ini adalah cara bagaimana kita. Wah, ini narsis sekali ya. Terima kasih loh, ganteng sekali. Siapa dia? Sempat dia ngedit. Bukan. Ini salah foto. Bara, halo. Bara itu sepertinya ya. Bara, ini saya hapus atau tidak, Bara? Andewa, Ding. Andewa atau Bara ya? Saya, Bu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ganteng sekali ini. Ini gimana? Saya delete atau gimana? Hapus saja Bu, kepencet tadi Bu. Delete ya. Oke, good. Jadi begitu anak-anak. Coba yang belum berhasil siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang belum berhasil berarti ada 3 anak. Bella? Farah sudah. Bella, Huda, satu lagi siapa ya yang belum berhasil ya? Bella, Huda, Bina sudah ada. Gladys sudah ada. Panji sudah. Siapa yang belum berhasil anak-anak? Please open your mic. Oke, sudah sangat bagus sekali. Yang belum bisa, saya bantu. Jadi silahkan, kalau ada kesulitan segera bilang. It's okay for us. Oke. Kita di sini santai saja belajarnya, ya. Sih, ini namanya. Masih ada yang masuk satu lagi. Nah, ini bagaimana kita presentasi besok. Ya, ini pecahannya Andewa tadi ya. Andewa atau Bara ya, saya lupa. Oke. Begitu, anak-anak. Jadi kurang 3, ada Huda, ada Bella yang masih kesulitan, dan satu lagi siapa yang sudah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, cuma tinggal 2. Huda dan Bella. Oke, Huda dan Bella nanti bisa jawab saya atau Japri, Mbak Maulida atau Mbak Nafina untuk dibantu membuat Jamboard, Google Jamboard-nya. Gitu ya. Jadi anak-anak, ini hasil kerja kita kali ini. Saya save. Background-nya mungkin saya save dulu. Nah, ini hasil kerja kita kali. Bagaimana?
Kelihatan kan? Nah, besok lagi, karena kalian sudah punya Google Jamboard, kita akan belajar dengan menggunakan Google Jamboard. Ini akan dipresentasikan oleh kalian di sini, semua hasilnya. Hari ini sudah selesai, saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan, PR-nya LKS-nya diselesaikan dengan bantuan buku, nggih? Diisi semaksimal mungkin dengan bahasa kalian. Jadi itu kolomnya dipenuhi. Oke? Semaksimal mungkin. Oke, good. Ada pertanyaan sebelum ini jam 3? Judulnya masih apa matematika gitu? Judul bukunya. Judul bukunya matematika, karena kita pakai buku matematika. Ya. Kita kan judulnya matematika. Oke, good. Yang lain? Andewa, Bara, Bella, Farel? Oke, Panji, aman? Aman. Gadis? Kuananta, oke? Oke. Nah, anak-anak, itu tadi apa yang kita pelajari hari ini. Sekali lagi sebelum saya akhiri, kalian bisa selesaikan LKS-nya atau nyicil ngoret-ngoret booknya. Apa sih namanya? Report booknya. Ingat, ini halaman kosong. Ini halaman kosong. Kalian boleh itu, misalnya, tempelkan, kalian ini kosong ya, halaman kosong, kalian boleh tempelkan foto itu, misalnya kalian print, kalian tempelkan boleh, atau kalian gambar, warnai, pakai krayon atau pakai pensil warna seadanya yang kalian punya, boleh. Kalian boleh tulis poin-poin penting di, apa sih namanya, kertas origami, lalu digunting menurut bentuk yang kalian suka, lalu ditempel di situ juga boleh. Oke? Ingat, di sini kalian main-main ya. Kalian enggak 100% belajar, kalian lebih senang. Jangan membebani kalian. Jangan membebani kalian. Kalau terasa berat, bilang. Ya, kalau Bu ini saya enggak sanggup misalnya seperti itu. Itu bilang ke saya ya. Sekali lagi, we are having fun here. Kalau kalian ada reportnya, itu ada buku laporannya, silahkan boleh digambar, mau yang gambar, mau yang tulisan boleh, mau ditempeli apa-apa boleh sesuka kalian. Dioret-oret sebanyak-banyaknya terserah kalian. Ingat ya, semakin oret-oretan semakin baik. Ya, oke. Karena daripada kalian ngoret-oret yang lain, kalian ngoret-oret itu. Oke? Ada pertanyaan sekali lagi? Kalau tidak saya akhiri. Oke, yang belum berhasil adalah Bella dan Huda. Nanti kita cek mungkin kesulitan sinyal atau apa. Oke? Ini namanya adalah Google Jamboard. Gitu ya, yang akan kita pakai minggu depan. Oke, sudah jam 3:01, kita akhiri pelajaran hari ini. Besok ketemu lagi di jam dan waktu yang sama. Oke, kurang lebih seperti ini yang akan kita lakukan. Tapi LKS yang kedua. Ngerti nggih? Anggia oke? Oke. Andewa, gimana hari ini? Kira-kira bisa mengikuti? Bisa, Bu. Bisa, good. Bara, ngantuk sekali atau tidak? Apa, Bu? Ngantuk sekali atau tidak? Biasa, Bu. Biasa. Kira-kira bisa mengikuti sampai akhir? Bisa kayaknya, Bu. Bisa. Semangat, Bara ya. Oke, terima kasih. Anggia, bisa sampai akhir? Sudah. Kira-kira bisa sampai hari Sabtu atau macet di sini? Bismillah bisa. Bisa, bismillah bisa. Good job. Oke, kalian saya presentasikan di depan orang asing ya. Gladys gimana? Bisa sampai Sabtu? Bisa, Bu. Bisa. Saya presentasikan di orang lain bawa nama Indonesia dengan baik dan benar ya. Bawa nama Indonesia dengan baik dan benar. Panji, Sabtu, oke? Atau mogok sekarang? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Tuan Anta, sanggup sampai Sabtu? Sanggup, Bu. Sanggup, terima kasih. Bisa kerja sama-sama Tuan Anta Astra ya, kalau perlu. Oke, Wina, sampai Sabtu? Kuat enggak? Kuat. Sanggup? Kuat. Oke. Farel? Kuat, Bu. Kuat. Satu lagi, sudah Bella. Bella gimana, Bella? Bisa, Bu. Bisa ya, kita akan coba. Semangat ya, Bella. Nanti kalau ada kesulitan, segera WA kita. Oke? Huda, sepertinya Huda tidak bergabung dengan kita ya. Sepertinya kita ada
Huda tidak bergabung dengan kita, jadi kita ada 11 partisipan hari ini. Begitu anak-anak, bagaimana? Saya akhiri ya. Kita berdoa semoga kita dapat bermanfaat dan semoga kita lancar proyeknya sampai akhir. Sekali lagi saya presentasikan kalian di depan orang asing, jadi bawa nama baik Indonesia ya. Menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, doa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih. Besok kita pakai campur lagi. Oke, saya save. Ini selamat sore. Silahkan play. Silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, saya unduh dulu. Dimatikan ya, Mbak? Ini save-nya mana ya? Download aspeknya. Gimana? Ada save-nya. Ini kalau mau di-save di situ ya enggak apa-apa. Ini data save di sini. Oke, Mbak Nafira sudah out. Sudah. Mbak Maulida juga sudah. Saya N ya. Biar renderingnya agak cepat nanti.